Halo pemirsa, dimanapun Anda berada dan yang lagi ngapain aja, terima kasih yang telah mampir di channel kami. Tentunya masih di channel kami dengan program Mata Gong. Mari kita jagong. Ya. Di kesempatan pada malam ini, kita kedatangan tamu istimewa. Wah, 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 wah. Nah, teman kami, sahabat kami, teman geruduk-geruduk ya, dari dulu sampai sekarang, yang pastinya sudah banyak lalu lalang di dunia perbisnisan. Bisnis apa yang dijalani oleh beliau, lalu sampai sekarang menekuni apa, nanti kita kupas tuntas di sini di Mata Gong. Mari kita jagong. Iya. Jadi santai aja men. Kita sambil udut-udut ngopi, jagong ngopi tanpa solusi ya. Monggo ngopi. Saya perkenalkan terlebih dahulu teman saya, sahabat kami yang bernama Janjane, namanya ini nama singkat Jawa. Wah, nama Jawa, nama singkat, padat, terpercaya, koyo semen. Akurat. Semen, ya. Padat. Mas Rifai, wah, ikut tok Rifai ya. Tapi tak pending dulu Mas ya. Untuk Iya. masalah tadi Masnya Iya. kalau bilang itu tamu istimewa, Iya. itu saya sangat keberatan sih sebetulnya. Kalau keberatan diumbalke ya. Dikurangin bebannya kan. Iya. Oke. Nanti kita kupas tuntas apa namanya? Oke. Kita nanti ngobrolin masalah perjalanan hidup beliau. Kita berbagilah, Berbagi, untuk sharing-sharing. pengalaman. Iya, sharing-sharing sama pemirsa yang ada di rumah. Nanti dari awal sampai meniti karir sampai sekarang itu bagaimana? Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya sudah tulis ini, ya, Secara manual. ya, secara manual. Nanti saya akan lemparkan pertanyaan itu kepada Mas Rifai, ya. Tapi dilempar. Kalau dilempar itu sakit. Iya. Kan sakit. Jadi beliau ini adalah teman, ya, teman, sahabat, dan juga saudara. Dari kecil sampai sekarang udah punya anak, sama-sama punya anak. Saya sudah punya anak 2, beliau juga punya anak 2. Nah, ini nanti kita kupas tuntas perjalanan bisnis beliau, ya, yang asalnya jungkir walik, ya, Nibotangi sampai bundas, ya. Sekarang alhamdulillah sudah bebas. mulai lancar, ya. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Kita nanti sharing-sharing. Lalu yang pengen bertanya silahkan tulis di komentar, ya. Kami siap menang. Menanggapi, ya. Kita jagong tanpa solusi. Iya. Tapi kalau bisa harus ada solusi ya Mas. Kalau tanpa solusi berarti kita omong tapi nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Jadi nggak ada yang bermanfaat kan gitu. Oke, lanjut Mudah-mudahan ya. ada yang bermanfaat. Amin, ya. amin, amin. Mudah-mudahan ada yang bisa diterima oleh pemirsa semua di rumah. Mungkin dari obrolan-obrolan kami ada yang bisa diterapkan atau diaplikasikan oleh teman-teman yang di rumah. Monggo. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Mas Bopo Rifai. Oh ya, ini julukannya kalau di rumah itu Bopo. Nah, Bopo itu bapak. Nah, bapake bapak. Berarti tua. Tapi orangnya masih muda. Tapi muda. Oke. Yang pertama untuk Bang Bopo ini, kapan sih mulai usaha? Merintis usaha itu mulai dari kapan, tahun berapa merintis usaha sampai sekarang alhamdulillah udah mulai lancar. Nah, silahkan berbagi, kita berbagi sama teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Oke. Untuk pertanyaan itu saya akan jawab yang pastinya tidak singkat. Yeah. Yang pertama, dulu itu saya punya usaha kecil-kecilan
yang mulai dari membuat makanan ringan ya Mas ya. Iya. Masih ingat kan Oh dulu? iya. Ya, mulai di pertengahan jalan itu banyak ada apa itu gejolak-gejolak di manajemen. Nah ternyata memang itu belum berpengalaman sama sekali sehingga Iya. itu banyak gerunjalan ya. Wah. Kalau Jawanya kan gerunjalan, Iya. belegongan. Belegongan. Nah, belegongan, Belekok, belekok, iya. nah, kan. Nah, terus akhirnya terjatuh. Iya. Nah, di samping itu terjatuh nggak bisa bangkit karena faktor kurangnya modal. Oh iya. Nah, dan di saat itu juga nggak ada orang yang invest. Oh iya. Jadi makanya ya tetap jatuh jadi jatuh. Hmm. Tapi masih tetap berusaha untuk bangkit buat makanan ringan, ya kan? Tapi nggak jalan. Oh iya. Nah, terus itu belum ada banyak pengalaman kan, itu baru pengalaman pertama, tapi memang baru hancur ya, tapi tetap berusaha lagi. Saya orangnya memang optimis, tetap semangat. Iya. Semangat pun juga harus tetap juga berdoa. Ya. Kita agak melupakan Tuhan kan gitu Iya, Mas iya. ya. Untuk yang kedua Jadi ini saat- kan usaha berarti apa namanya kayak duit ya, singkatan dari duit. Doa, usaha, betul, ikhtiar, betul. apa lagi? Ikhtiar dan tawakal. Betul. Ya. Yang terakhir itu yang paling utama. Iya, Tawakalnya itu Tawakal, karena iya. berarti tawakal orang-orang tidak menyerah. Iya, iya. Selalu Terus, bersyukur. nah, selalu Nah. bersyukur kan gitu. Nah itu tahun 2016 sampai kurang lebihnya hampir di 2017. Padahal nggak ada setahun. Tapi saya terjatuh Mas itu. Sakit apa enggak? Ya sakit sekali Sakit sebetulnya. sekali. tapi saya tetap optimis. Saya yakin bahwa roda itu berputar. Saya bangkit lagi. Terus jalani apa? Saya dulu juga pengrajin apa itu tempat wadah pakan Oh iya. burung Saya perkutut, ingat dari Iya, tanah liat ya kan? Tanah liat dibentuk-bentuk. Nah, dibentuk ya kan? Kayak apa namanya? Cangkir. Nah Ya, betul kayak sekali kayak cangkir. cangkir-cangkir itu kan. Itu berjalan 1 tahun. Iya. Nah di awal itu di tahun awal 2017 ya setahun lagi Mas itu usaha saya itu berjalan cuma setahun. Ya mungkin karena belum banyak pengalaman juga. Saya orangnya kan suka yang ekstrim, langsung main jatuh Yang bangkit penting lagi. action. Ya yang Nah, penting action, bukan hanya sekedar teori kan gitu sih Mas. Nah, kalau yang bukan hasil adalah sebuah kenyataan realita yang di caption langsung gitu loh Mas, Iya, langsung iya. di actionkan, bukan diteorikan. Kalau hanya sekedar teori kan percuma Iya. kan gitu. Nah saya di tahun 2000 di awal 2017 mulai menekuni di bidang pertanah liatan, Ya, iya. membuat wadah pakan ya kan burung perkutut, burung Jawa. Nah itu sampai 1 tahun kurang lebihnya 2017. Alhamdulillah itu ada kenaikan sedikit di perekonomian, tapi terjatuh lagi. Karena apa? Kurangnya tim untuk pemasaran kan, di saat itu saya belum punya tim. Oh iya. Produksi saya sendiri yang buat manual tanpa alat, ya kan? Kalau orang bilang itu bikin apa sih? Apa ada hasilnya? Berapa? Laku berapa itu? Padahal segelintir tanah liat itu seharga lumayan. Iya. Per biji 35.000, 50.000. Kalau bentuknya lebih unik lagi, Iya. lebih istimewa, lebih cenderung ke klasikal, cenderung ke klasikal itu malah lebih mahal lagi, sampai 100.000 gitu. Lah kurangnya saya ada orang yang membantu di pemasaran, terus akhirnya saya terjatuh lagi. Oh iya. Gitu, karena saya ribet di produksi sendiri. Karena saya nyari orang yang turut membantu di produksi tapi nggak mampu, dan akhirnya saya sendiri yang membuat dan terjatuh lagi. Gitu. Iya. Poinnya itu nggak ada peran yang membantu membuat barang tersebut ya kan, wadah pakan dan juga di pemasarannya. Kan kacau balau kalau semua dirangkum jadi satu kan gitu Mas. Itu di tahun 2017. Jadi gini pemirsa yang ada di rumah, ini tuh Mas Bopo, ya Bang Bopo ini rumahnya itu di Ngetuk Membalrejo. Jadi pengrajin apa namanya yang di sana itu pengrajin genteng. Genteng. Ya, genteng. sekali. Ya, Genteng. pengrajin genteng dan diinovasi menjadi sebuah cangkir Seni. minuman. Nah, Ya. betul sekali. Nah, cangkir minuman tapi nggak minuman orang, tapi bisa sih untuk minuman orang, tapi ini diaplikasikan untuk minuman perkutut ya. betul. Perkutut. Ya. Itu kreativitasnya Betul. Bang Bopo. Jadi dia mulai bisnis sampai sekarang jatuh bangunnya luar biasa. Betul ya. sekali. Luar biasa sampai bundas korak karek. Wah, nih botangi ya gitu.
bergelut, bergejolak dengan masalah dan masalah Nah, gitu masalah Mas. dan masalah. Oke. Oke. Ya kan yang seterusnya Heeh, ya kan? heeh. Lalu lika-liku perjalanan bisnis, dunia bisnis itu pastinya kan tidak selalu mulus ya Betul. kan, enggak selalu mulus. Mm-mm. Lalu cara mengatasinya untuk apa jatuh bangun nih botangi bundas kabeh nih, itu bagaimana cara mengatasinya? Ya sebetulnya itu simpel sih Mas. Hmm. Simpel sekali. Hmm. Cukup ada dua. Kalau saya orangnya selalu bersyukur. Hmm. Nah, dari segi bersyukur itu saya tetap semangat. Heeh. Saya tidak mudah menyerah. Heeh. Tuhan, saya punya Tuhan. Saya Iya. yakin dengan Tuhan. Heeh. Pasti ada nasib yang baik dan lebih baik dan lebih baik dari yang kemarin. Ya gitu sih Mas. Iya, iya. Yang itu yang pertama, yang bersyukur, Heeh. ya kan? Untuk yang kedua, yaitu tadi ikhtiar secara realita, secara nyata, usaha secara nyata, tetap semangat, Iya. tapi tidak melupakan doa. Iya. Itu yang garis besarnya Mas. Heeh. Sehingga tidak takut dengan geronjalan-geronjalan atau kericak-kericak yang ada di jalan itu Mas ya kan. Nah seperti itulah Heeh. perjalanan sehingga saya tetap bangkit dan bangkit lagi sampai sekarang saat ini. Berarti nasib pengusaha itu hampir sama semua. Hampir Iya rata-rata. kan? Mm-mm. Nibo tangi, Iya. kerungkep, Itu ya kan? pasti. Bundas, Ya, ya kan? Ya, Lor Tapi betul. yang paling penting adalah rasa bersyukur. Betul ya kan? sekali garis besarnya itu Mas. Rasa bersyukur dan tidak lemah dalam menghadapi Mm-mm. kenyataan hidup. Betul Ya. sekali. Lalu harus action. Mm-mm. Jangan dipikirkan. Betul. Usaha. Jangan takut dengan Heeh. nanti apa yang akan terjadi. Iya. Hal betul. keburukan atau suatu kebaikan. Mm-mm. Artinya ada untung atau tidak untung. Jangan Mm-mm. itu dulu. Yang Mm-mm. penting actionnya dulu. Actionnya. Sambil jalan kita cross check Mm-mm. kekurangan dan kelebihannya. Iya, Baru betul. bisa dilihat. Oke, Seperti oke, itu oke. Mas. Lalu pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah ini untuk mengawali usaha, mungkin dari beberapa teman atau yang menonton video ini ada yang berkeinginan untuk memulai usahanya, itu tolong berbagi tips untuk para pemirsa. Heeh. Oke, untuk para pemirsa, saya punya tips khusus. Ini tips yang tidak melupakan akan tentang suatu kehidupan juga kan. Iya. Ini juga usaha tapi juga tentang kehidupan. Mhm. Soalnya bisnis juga untuk kehidupan. Oh iya. Tabungan di dunia dan di hari nantinya. Kan seperti Oh, itu sih Mas. Iya betul nggak? Betul, Nah, betul, tips betul. saya yaitu tadi harus selalu semangat, selalu berdoa, tapi jangan lupakan juga doa orang tua. Nah, Itu iya. kunci utama dari apa yang saya lakukan Mas. Iya. Apa yang saya jalankan. Muliakan kedua orang tua jika masih ada kedua orang tua. Mhm. Kalau nggak ada kedua orang tua, lakukan ke anak yang tidak punya orang tua. Muliakanlah mereka. Anak yatim piatu. Betul ya. sekali. Itu kunci utama. Sehingga apa yang terjadi di luar nalar dari pemikiran kita sendiri. Kita tinggal menjalani, tapi ada nilai-nilai plus yang tidak kita ketahui. Yang dinamakan apa ya istilahnya itu? Suatu keajaiban. Nah, suatu keajaiban. Tapi keajaiban jangan diharapkan. Iya. Datangnya otomatis jika kita itu berbuat baik terhadap orang tua, kita memuliakan kepada kedua orang tua dan terhadap anak yatim, maka akan datang suatu keajaiban juga. Nah dari itu saya tetap semangat, tetap usaha keras, berpikir panjang, nggak sejengkal pikiran terus langsung tepar atau kandas. Tidak, tetap berdiri lagi, saya jatuh berdiri lagi, tetap kuat. Yang paling penting wajar itu hatinya dikuatkan juga. Kalau saya itu Banyak sih seperti itu. kalau saya mempunyai prinsip yaitu jangan menyerah sebelum barang mewah terlihat murah. Betul sekali. Betul sekali, KW-KW ya. Itu paling penting Mas. Iya. Itu. Jangan menyerah sebelum barang mewah itu terlihat murah. Betul Ya. sekali. Pokoknya betul terus sekali. berusaha, action, jangan lupa bersyukur, Mm-mm. pantang menyerah, nibotangi bundas kabeh Betul. suatu hal yang biasa. Betul sekali. Ya kan? Kita menjalani usaha itu enggak selalu mulus ya. Pasti Apalagi ada gonjalan. iya, apalagi kita itu mulai dari nol ya kan, mulai dari nol, merintis karir dari nol,
orang tua juga nggak punya apa-apa Ah, istilahnya, betul. nggak bisa membantu apa-apa, Betul. kita berjuang sendiri, iya kan. Iya betul. Jadi jangan pantang menyerah, pokoknya kunci sukses itu jangan pantang menyerah. Ojo ingah-ingih, nek wani ya wani, nek wedi ya wedi. Ya, mending gitu. ora usah, mending tidak usah dijalani kan seperti itu. Ngomong-ngomong sambil ngopi ini kopinya dari Tulenia, ya kan? Original ya Mas? Original. Jadi ini kopi Tulenia, kopi beneran, halus beneran. Jadi kopi ini itu Mas, kopi yang dari Kudus sendiri, kopi yang biasanya orang menyebutnya sih kopi lelet ya. Kopi lelet atau kopi canting. Kalau saya beri nama sih kopi canting. Kopi canting. Iya, kopi canting. Jadi kalau yang di luaran sana biasanya terkenal dengan kopi lelet, kopi kopi CT, ya, kopi CT, lalu dan lain-lain. Tapi untuk khusus yang Kudus sendiri saya beri nama kopi canting. Tapi ngomong-ngomong masalah canting, sekarang giliran saya yang bertanya. Iya. Saya penasaran loh dengan nama tadi itu. Kopi Tapi lelet sambil kopi canting. ngopi. Oh gitu. Ya, sambil ngopi dulu, sambil ngopi. Ini gulanya tadi pas ya Mas ya? Pas Coba ya. Sambil ngopi sambil usdur dulu. Nah. Gimana rasanya? Mantep. Oh, mantap Pas. ya. Enggak manis dan enggak terlalu pahit. Iya. Tapi kalau saya kopi itu lebih enakan yang pahit daripada yang manis. Kalau kopi manis itu bukan kopi. Wedang gulo. Wedang gulo. Iya. Tapi untuk pertanyaan balik, ya kan? Okay. Saya penasaran dengan canting kan? Iya. Julukan canting. Apa sih sebenarnya artinya canting itu? Canting itu kan sebenarnya kan di aplikasikan biasanya buat batik ya. Oh, iya gitu. Kan? Buat batik itu nyanting itu ya. sama malam itu loh, malam yang ditulis-tulis di di kain itu kan nyanting. Saya terinspirasi dari canting itu sendiri. Jadi kopi ini itu karena kehalusannya, ya kan, kelembutannya. Jadi ketika ini didiamkan, ini kan kopi tubruk sih ya. Kopi tubruk didiamkan nanti kan ada ampasnya tuh. Lah, ampasnya itu yang biasanya dibuat nyanting kretek. Iya, nyanting kretek itu biasanya ukir rokok itu ya. Ukir rokok. Jadi biasanya di batik kalau kalau malam itu dicantingnya di kain. Kalau yang kopi ini nyantingnya di kretek gitu. Jadi baru tahu ya, iya, jadi simple ya sebenarnya ya. Iya. Jadi saya terinspirasi dari aplikasi dari batik kan gitu kan tadinya. Oke. Hmm. Ya, ini kan juga bermanfaat bagi saya. Dari tadinya saya nggak tahu sih sebenarnya apa ada canting, saya langsung penasaran. Makanya saya balik tanya ke masnya kan gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi bisa tahu. Kalau mau ngerokok silakan ngerokok. Oh, iya. Kalau mau ngopi silakan ngopi. Iya, ya. Mas. Oke pemirsa, jadi seperti itu perjalanan bisnis kurang lebihnya. Kalau nanti pengen sambungannya lagi, silahkan saksikan tayangan-tayangan berikutnya. Mudah-mudahan tayangan-tayangan kami di Matagong, mari kita jagong. Jadi mempunyai nilai, ya kan, mempunyai nilai manfaat untuk teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah. Saya akhiri dan sekian dari saya dan Mas Bopo. Oke, sekian dan bye-bye.